Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari menembus kaca jendela kamar besar dengan tirai putih yang terikat rapi di sisi kanan dan kiri. Kamar mewah itu terasa hangat, lantainya berkilau, dan udara yang masuk membawa aroma bunga melati dari halaman depan. Di atas ranjang empuk dengan sprei berwarna krem, Maya terbangun lebih dulu dari suaminya. Seperti biasa, ia segera bangkit, merapikan selimut, lalu menoleh ke arah Tony yang masih terlelap. Maya tersenyum tipis. Tony, suaminya, memang selalu terlihat tenang saat tidur. Wajahnya teduh, rahangnya tegas, tubuhnya tegap. Di mata banyak orang, Tony adalah suami idaman. Tampan, mapan, punya bisnis sendiri, dan mampu memberi Maya kehidupan mewah. Maya berjalan pelan menuju meja rias. Ia duduk, menatap wajahnya di cermin. Usianya baru 30, kulitnya masih halus terawat, meski ada garis lelah tipis di bawah matanya. Pekerjaan kantor sering menyita waktunya. Sebagai seorang manajer di perusahaan properti ternama, Maya punya tanggung jawab besar. Namun, ia selalu berusaha menyeimbangkan perannya. Sebagai istri, sebagai pekerja, sekaligus sebagai wanita yang harus tetap menjaga penampilan. Setelah menyiapkan dirinya, Maya turun ke lantai bawah. Rumah besar bergaya modern itu selalu terasa sepi di pagi hari, meskipun luasnya seperti villa. Di ruang makan, meja panjang sudah tertata dengan rapi. Susi, pembantu rumah tangga yang baru bekerja beberapa bulan, sedang menata piring dan gelas. "Selamat pagi, Bu," sapa Susi dengan suara lembut. "Pagi, Sus. Sudah siap sarapan?" tanya Maya ramah. "Sudah, Bu. Tinggal menunggu Pak Tony saja turun." Maya mengangguk. Ia menyukai kerapihan kerja Susi. Meski masih muda, mungkin baru berusia 22 tahun, Susi rajin dan cekatan. Rambutnya hitam panjang biasanya diikat sederhana. Wajahnya biasa saja menurut Maya, tapi senyumnya selalu tampak tulus. Tak lama, Tony turun dari tangga dengan langkah malas. Ia sudah berpakaian rapi, kemeja biru muda dan celana hitam. Maya menoleh, tersenyum menyambutnya. "Pagi, Mas," ucap Maya lembut. Tony hanya mengangguk singkat. "Pagi." Mereka duduk di meja makan. Maya mencoba membuka obrolan. "Mas ada jadwal meeting hari ini?" "Ada. Beberapa klien mau datang ke rumah sore nanti," jawab Tony singkat. "Oh, baiklah. Kalau begitu aku berangkat dulu. Ada rapat besar di kantor." Tony tidak menoleh, hanya mengunyah roti dengan wajah datar. Maya menarik napas pelan. Ia sudah terbiasa dengan sikap dingin Tony belakangan ini. Entah sejak kapan, Tony jarang berbicara panjang dengannya. Setelah sarapan, Maya pamit. Ia mengenakan jas kerja dan tas hitam elegan. "Sus, tolong jaga rumah baik-baik ya. Kalau ada tamu, kasih tahu Pak Tony." "Iya, Bu. Jangan khawatir," jawab Susi dengan senyum ramah. Mobil Maya keluar dari garasi. Dari kaca spion, Maya sempat melihat Tony berdiri di teras bersama Susi. Mereka tampak berbincang singkat, lalu tertawa kecil. Maya mengabaikannya. Ia berpikir mungkin Tony hanya memberi arahan pada Susi soal pekerjaan rumah. Hari-hari Maya berjalan padat. Ia terbiasa bekerja keras sejak muda. Dari keluarga menengah, ia berhasil meniti karir hingga mencapai posisi manajer. Tony adalah teman kuliahnya dulu. Mereka jatuh cinta, lalu menikah 5 tahun lalu. Saat itu Tony baru mulai merintis usaha kecil, dan Maya mendukung penuh. Kini usaha Tony berkembang pesat, rumah mewah ini adalah buktinya. Namun, di balik kemewahan itu, Maya sering merasa sendiri. Tony jarang lagi mengajaknya berbincang intim. Bahkan akhir pekan pun Tony lebih suka sibuk di ruang kerjanya. Meski begitu, Maya selalu berusaha berpikir positif. Sore itu, ketika Maya pulang kerja, rumah terlihat sepi. Ia membuka pintu, mendapati Susi sedang mengepel lantai. "Pak Tony di mana?" tanyanya. "Di ruang kerja, Bu," jawab Susi singkat. Maya masuk ke ruang kerja. Tony tampak sibuk di depan laptop. "Mas, capek ya? Mau makan malam sekarang?" "Nanti saja.
Aku masih ada kerjaan, jawab Tony tanpa menoleh. Maya hanya bisa mengangguk, lalu keluar lagi. Ia menatap Susi yang masih bekerja. Kalau sudah selesai, kamu istirahat saja, Sus. Jangan terlalu capek. Baik, Bu. Terima kasih. Malam itu, Maya duduk sendiri di ruang tamu menonton televisi. Tony baru keluar dari ruang kerjanya menjelang tengah malam. Tanpa banyak bicara, ia langsung naik ke kamar. Maya merasa ada jarak yang makin tebal di antara mereka, namun ia menahan diri. Ia percaya rumah tangga butuh kesabaran. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Tony semakin jarang berinteraksi, sementara Susi semakin terlihat cekatan. Maya sering menitipkan rumah padanya ketika ia harus berangkat pagi. Ia tak pernah menaruh curiga, justru merasa beruntung memiliki pembantu yang bisa dipercaya. Namun, kadang Maya merasakan sesuatu yang aneh. Misalnya, ketika ia pulang lebih cepat, ia mendapati Tony dan Susi sedang berbicara di dapur dengan wajah cukup dekat. Saat Maya datang, keduanya langsung beralih, seakan tak ada yang terjadi. Maya mencoba menganggapnya wajar, tapi di hatinya muncul sedikit tanda tanya. Suatu malam, saat Maya duduk di kamar, ia menoleh ke arah Tony yang sibuk dengan ponselnya. Tony tersenyum kecil melihat layar, seolah membalas pesan yang menyenangkan. Maya penasaran, tapi ia tidak berani bertanya. Ia hanya berbaring dan pura-pura tidur. Dalam pikirannya, Maya bertanya-tanya, apakah kehidupan rumah tangganya benar-benar seindah yang orang lihat? Atau hanya topeng belaka? Di kantor, Maya selalu dipuji rekan-rekannya. Maya beruntung ya, punya suami tampan, bisnis sukses, rumah besar. Kehidupanmu pasti sempurna. Maya hanya bisa tersenyum. Ia tidak pernah menceritakan dinginnya rumah tangga mereka. Pagi berikutnya, Maya kembali melihat Tony duduk di ruang makan ditemani Susi. Keduanya sedang berbincang kecil ketika Maya turun. Mereka terdiam seketika melihat Maya datang. Maya berusaha bersikap biasa, meski hatinya mulai menaruh curiga. Ia menatap Susi. Ada sesuatu di balik senyuman gadis itu, sesuatu yang tidak sama seperti dulu. Tapi Maya menepis perasaan itu. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia masih percaya pada suaminya, masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Hari demi hari, rutinitas itu terus berulang. Maya bekerja keras di luar, sementara Tony dan Susi banyak menghabiskan waktu di rumah. Rumah yang besar dan indah itu seakan menyimpan rahasia yang Maya belum mampu bongkar. Di dalam hatinya, Maya hanya berdoa, semoga prasangkanya salah. Semoga Tony tetap suami setia yang ia kenal dulu. Semoga Susi benar-benar hanya seorang pembantu yang setia bekerja. Namun, entah mengapa, firasat Maya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang perlahan menggerogoti rumah tangganya. Maya berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan dirinya, lalu berangkat kerja. Ia selalu memastikan segala kebutuhan rumah terpenuhi sebelum meninggalkan rumah. Susi yang kini sudah terbiasa dengan ritme keluarga itu selalu siap membantu. Tony pun seolah-olah tetap menjalani hidup seperti biasanya. Namun, di balik semua rutinitas itu, Maya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Maya kerap memperhatikan Tony yang semakin sering menghabiskan waktunya di rumah. Dulu, Tony rajin menemaninya keluar, entah sekadar makan malam di restoran atau berbelanja ke pusat perbelanjaan. Sekarang, Tony lebih suka berdiam diri di rumah dengan alasan mengurus bisnis. Bahkan akhir pekan yang dulu biasa mereka habiskan bersama, kini lebih sering diisi Tony dengan duduk lama di depan laptop atau ponselnya. Suatu pagi, Maya menatap Tony yang duduk di meja makan sambil menyesap kopi. Ia mencoba membuka obrolan seperti biasa. Mas, nanti malam aku ada rapat kecil dengan tim. Mungkin pulangnya agak larut, ucap Maya sembari mengambil roti. Tony hanya mengangguk. Ya, hati-hati di jalan. Jawaban itu singkat, tanpa tatapan. Maya menunduk, menahan rasa kecewa. Rasanya seperti berbicara pada dinding. Ia merindukan Tony yang dulu hangat, yang dulu selalu menatapnya penuh cinta saat berbicara. Susi yang sejak tadi sibuk menata buah di meja ikut menyahut. Bu, kalau pulangnya larut, nanti biar saya siapkan makanan hangat untuk Pak Tony. Maya menoleh, menatap Susi. Nada suaranya terdengar tulus. Namun entah mengapa Maya merasa ada sesuatu yang janggal. Senyum Susi saat menatap Tony berbeda dari biasanya.
Ada sorot yang lebih dalam, lebih berani. Maya berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia tak ingin berpikir buruk. Bagaimanapun, Susi hanya seorang pembantu, dan Tony adalah suaminya. Tidak mungkin mereka. Namun, sepanjang perjalanan ke kantor, pikiran itu terus menghantuinya. Ia menghela napas panjang, mencoba fokus pada pekerjaannya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kecil semakin sering muncul. Tony mulai jarang menatap Maya ketika mereka bersama. Ia lebih sering menunduk pada ponselnya. Senyum yang dulu hangat kini hanya sekilas, seakan dipaksakan. Pernah suatu malam, Maya masuk ke kamar lebih dulu. Ia menunggu Tony selesai di ruang kerja. Hampir 1 jam ia menunggu, hingga akhirnya Tony masuk. Namun, bukannya berbaring di sampingnya, Tony malah duduk di kursi, sibuk membalas pesan di ponsel. Wajahnya tampak serius. Sesekali tersenyum kecil. "Mas, siapa yang kamu chat?" Tanya Maya mencoba santai. "Teman bisnis. Ada urusan kerja," jawab Tony cepat, tanpa menoleh. Maya diam. Ia tidak ingin memperpanjang. Tapi hatinya perih. Tony seolah punya dunia lain yang tak bisa ia masuki. Keesokan harinya, Maya berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia meninggalkan rumah saat Tony dan Susi masih bersiap. Namun di perjalanan, ia baru sadar dompetnya tertinggal. Dengan kesal, ia memutar balik. Ketika sampai di rumah, Maya membuka pintu pelan. Ia mendengar suara tawa dari ruang makan. Perlahan ia mendekat. Dari balik dinding, ia melihat Tony dan Susi duduk berhadapan. Tony tertawa kecil, sementara Susi menunduk sambil tersenyum malu-malu. Hati Maya berdegup kencang. Ia ingin masuk dan bertanya, tapi langkahnya terhenti. Ada rasa takut bahwa prasangkanya benar. Namun akhirnya ia memberanikan diri. "Mas, aku ketinggalan dompet," ucap Maya sembari masuk ke ruang makan. Tony tersentak, langsung merapikan posisi duduknya. Susi buru-buru berdiri, wajahnya memerah. "Oh, iya. Dompetmu ada di meja kamar, kayaknya," ucap Tony terbata. Maya mengangguk, pura-pura tak melihat kejanggalan. Ia segera naik ke kamar, mengambil dompet, lalu berangkat lagi. Namun, sepanjang hari hatinya tak tenang. Adegan singkat itu terus berputar di kepalanya. Malamnya, Maya berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kebetulan. Bahwa Tony hanya bercanda biasa dengan Susi. Tapi hatinya tak bisa tenang. Hari berganti, dan sikap Tony semakin terasa aneh. Ia mulai jarang makan bersama Maya. Bahkan ketika Maya memasak sendiri, Tony lebih sering berkata sudah makan dengan alasan sibuk. Sementara itu, Susi semakin sering muncul di dekat Tony. Setiap Maya pulang, Susi selalu tampak berada di ruang yang sama dengan Tony, entah di ruang tamu, dapur, atau bahkan halaman. Pernah suatu sore, Maya baru pulang dari kantor lebih awal. Ia masuk rumah tanpa suara, dan mendapati Tony sedang duduk di sofa, sementara Susi berdiri di dekatnya, membawakan minuman. Mereka tampak begitu dekat, seakan tak sadar ada yang melihat. Namun saat Maya menutup pintu, keduanya langsung berubah, berpura-pura sibuk. "Maya pulang cepat?" tanya Tony. "Iya." "Rapatnya dibatalkan," jawab Maya datar. Susi segera pamit ke dapur, meninggalkan mereka berdua. Maya menatap Tony, mencoba mencari jawaban di matanya. Tapi Tony hanya tersenyum tipis, lalu kembali menatap televisi. Maya menahan air matanya malam itu. Ia merasa ada jurang yang semakin melebar antara dirinya dan Tony. Ia ingin bertanya langsung, ingin menuntut kejelasan. Namun ketakutan lebih besar menahannya. Ia takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan segalanya. Beberapa hari kemudian, Maya bertemu dengan salah satu tetangganya, Bu Ratna, di halaman rumah. Bu Ratna adalah wanita paruh baya yang dikenal suka memperhatikan sekitar. "Maya, maaf kalau saya lancang," ucap Bu Ratna dengan nada hati-hati. "Saya sering lihat Susi dan Tony duduk berdua di teras sore-sore. Kamu nggak apa-apa?" Maya tersentak. "Oh, mungkin Mas Tony lagi kasih arahan soal pekerjaan rumah, Bu," jawabnya cepat, mencoba menutup kegelisahan. Bu Ratna hanya mengangguk, meski sorot matanya menyiratkan keraguan. Maya pulang dengan hati bergetar. Apa yang ia rasakan bukan hanya prasangka.
Orang lain pun melihat kedekatan itu. Malam itu, Maya duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap foto pernikahannya dengan Tony yang tergantung di dinding. Wajah bahagia mereka 5 tahun lalu terasa begitu jauh dengan keadaan sekarang. Ia bertanya dalam hati, apakah cintanya masih berarti bagi Tony? Apakah rumah tangganya masih bisa diselamatkan? Namun Maya memilih diam. Ia menahan semua pertanyaan itu dalam hatinya. Ia ingin percaya bahwa Tony hanya lelah, hanya butuh waktu. Ia ingin yakin bahwa semua ini hanyalah bayangan retak, bukan kehancuran. Tapi jauh di lubuk hatinya, Maya tahu, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Ada sesuatu yang menggerogoti keharmonisan rumah tangganya. Dan ia tak tahu apakah ia sanggup menghadapinya jika semua itu terbukti benar. Hari-hari Maya semakin berat. Ia masih berusaha tersenyum setiap kali berangkat kerja. Tetapi di balik itu hatinya penuh tanda tanya. Ia merasa Tony semakin menjauh, sementara Susi semakin berani menunjukkan kedekatan dengan suaminya. Meskipun Maya mencoba menepis perasaan curiga, tanda-tanda kecil yang ia lihat membuatnya sulit untuk mengabaikan. Pagi itu, Maya sedang berdiri di depan cermin sambil merapikan jilbabnya. Tony duduk di kursi kamar, sibuk dengan ponselnya. Sesekali Tony tersenyum kecil, seolah sedang membaca pesan yang menyenangkan. Maya menatap sekilas melalui pantulan cermin, lalu bertanya dengan nada ringan. Mas, siapa yang kamu chat pagi-pagi begini? Kok senyum-senyum sendiri? Tony terdiam sebentar, lalu menjawab singkat, teman bisnis. Lagi ada proyek baru. Maya tidak menanggapi lagi. Ia hanya menghela napas pelan, menahan rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Rasanya Tony bukan lagi orang yang sama yang ia kenal dulu, yang selalu terbuka padanya. Setelah sarapan, Maya berangkat kerja. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di rumah. Ada bayangan kuat dalam hatinya yang membuatnya gelisah sepanjang perjalanan. Siang harinya, saat jam istirahat, Maya menerima telepon dari salah satu sahabat lamanya, Dina. Mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi Dina selalu perhatian. Maya, aku harus cerita sesuatu. Suara Dina terdengar ragu. Apa, Din? Aku nggak enak sebenarnya, tapi aku beberapa kali lihat Tony di depan rumah, ngobrol sama Susi. Kayaknya mereka terlalu dekat. Kamu tahu nggak? Maya tercekat. Suaranya bergetar saat menjawab, mungkin cuma kebetulan, Din. Susi kan pembantu di rumah. Tapi, Mei, caranya mereka ngobrol itu bukan sekadar majikan sama pembantu. Aku lihat dari jauh, mereka kelihatan akrab sekali. Aku takut kamu nggak tahu. Maya hanya bisa terdiam. Setelah menutup telepon, tangannya gemetar. Ucapan Dina menambah beban pikirannya. Selama ini ia berusaha menepis prasangka, tetapi kini orang lain juga melihat hal yang sama. Malam harinya, Maya memutuskan untuk pulang lebih cepat tanpa memberitahu Tony. Ia ingin memastikan sendiri. Saat masuk ke rumah, ia sengaja berjalan pelan. Dari ruang dapur terdengar suara tawa lirih. Ia mendekat perlahan. Dari celah pintu, ia melihat Tony berdiri di dekat meja, sementara Susi menyodorkan segelas jus. Tony menerima dengan senyum lebar. Lalu keduanya tertawa kecil karena sesuatu yang entah apa. Hati Maya berdegup kencang. Ia ingin masuk dan menegur, tapi kakinya seakan tertahan di lantai. Ia memilih mundur, pura-pura menutup pintu depan dengan keras agar keduanya tahu ia sudah pulang. Tak lama kemudian, Tony keluar dari dapur sambil berkata santai. Kamu sudah pulang? Kok cepat? Iya, rapatnya selesai lebih cepat, jawab Maya datar. Susi muncul dari belakang dengan wajah sedikit canggung, lalu buru-buru pamit ke kamar pembantu. Maya menatap Tony, mencari penjelasan, tetapi Tony hanya duduk di sofa dan menyalakan televisi. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Ia teringat ucapan Dina, teringat tawa Tony dan Susi. Ia mencoba menepis pikiran buruk, tetapi semakin hari kecurigaannya semakin menguat. Keesokan harinya, Maya sengaja meminta izin datang siang ke kantor. Ia ingin menguji sesuatu. Pagi-pagi ia pamit seperti biasa, lalu diam-diam kembali ke rumah setelah beberapa menit. Ia memarkir mobil agak jauh dan berjalan pelan menuju halaman. Dari jendela ruang tamu, ia melihat Tony dan Susi sedang duduk berdua. Susi tertawa kecil sambil menunduk.
Sementara Tony menatapnya dengan wajah yang sulit dijelaskan. Saat itu juga, dada Maya terasa sesak. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Namun, ia tidak langsung masuk. Ia kembali ke mobil, menghapus air matanya, lalu benar-benar berangkat ke kantor. Sepanjang hari pikirannya kacau. Di kantor, Maya berusaha tetap profesional. Ia menghadiri rapat, memberikan presentasi, tetapi pikirannya terus melayang pada apa yang ia lihat pagi tadi. Setiap kali ia ingat wajah Tony yang tersenyum pada Susi, hatinya terasa hancur. Beberapa hari kemudian, Maya mendengar desas-desus lain dari pembantu tetangga. Saat ia sedang menyiram bunga di halaman, seorang pembantu tetangga, Wati, menghampirinya. Bu Maya, maaf ya, saya cuma mau bilang. Saya sering lihat Pak Tony ngobrol lama sama Mbak Susi di teras. Kadang sore-sore, kadang pagi juga. Mereka kelihatan akrab banget. Saya takut Bu Maya nggak tahu. Maya tersenyum kaku. Terima kasih ya, Wati. Nggak apa-apa, saya hargai kamu cerita. Namun setelah Wati pergi, Maya terisak pelan. Semua orang seolah bisa melihat, kecuali dirinya yang selama ini menutup mata. Malam itu, Maya memberanikan diri membuka percakapan dengan Tony. Mas, aku merasa belakangan ini kita jarang bicara. Kamu sering sibuk sendiri. Apa ada sesuatu yang Mas sembunyikan? Tony menghela napas, lalu berkata, kamu terlalu banyak mikir, Maya. Aku cuma capek kerja. Tapi aku lihat Mas sering sama Susi. Maya ragu melanjutkan. Tony menoleh dengan tatapan tajam. Kamu curiga sama aku? Sama pembantu itu? Jangan lebay, Maya. Kamu sibuk kerja, jadi jangan salahin aku kalau aku lebih banyak di rumah. Susi kan cuma bantu kerjaan. Maya terdiam, merasa bersalah sekaligus terluka. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran, tapi hatinya semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Tony. Hari-hari berikutnya, Maya mulai lebih waspada. Ia memperhatikan setiap detail kecil. Parfum berbeda di baju Tony, senyum Susi yang semakin berani, dan cara Tony tiba-tiba defensif jika ditanya. Maya mulai menulis catatan kecil di buku hariannya. Setiap kejadian yang mencurigakan ia tuliskan. Tanggal, waktu, dan peristiwanya. Ia merasa perlu mengingat semua. Seolah-olah suatu hari ia harus menghadapi kenyataan pahit itu. Namun meski hatinya penuh luka, Maya tetap berusaha menjaga rumah tangganya. Ia masih menyiapkan makanan, masih mencoba tersenyum di depan Tony, meski air mata sering jatuh di balik pintu kamar mandi. Di lubuk hatinya, Maya tahu, ada rahasia yang perlahan-lahan tercium. Ia tahu, ada sesuatu yang berbahaya sedang berkembang di rumahnya sendiri. Dan ia takut, suatu hari rahasia itu akan meledak menghancurkan segalanya. Maya berusaha menjalani hari seperti biasa, meski pikirannya semakin kacau. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu menyapa Tony dengan senyum yang dipaksakan. Tony duduk di meja makan, sibuk menggulir layar ponselnya. Susi lalu muncul dari dapur dengan wajah segar, membawa piring berisi omelet hangat. Silakan, Pak, Bu, ucapnya sambil tersenyum. Maya menatap sekilas. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat dadanya sesak. Senyum Susi tampak terlalu manis, terlalu berani. Tony menoleh, menerima piring itu sambil mengucapkan terima kasih dengan nada lembut. Nada yang bahkan sudah lama tak ia dengar lagi ketika berbicara padanya. Maya duduk, menatap omelet di piringnya, namun nafsu makannya hilang. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap gerakan kecil antara Tony dan Susi seolah-olah menampar wajahnya. Mas, hari ini aku pulang agak larut. Ada laporan besar yang harus aku selesaikan. Ucap Maya dengan suara tenang, berusaha terdengar biasa. Oh, ya sudah. Hati-hati, jawab Tony singkat tanpa menoleh, matanya tetap terpaku pada ponsel. Susi justru yang menimpali, kalau Bu Maya pulang larut, nanti saya yang jagain Pak Tony di rumah, Bu. Jangan khawatir. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang seakan biasa, tapi menusuk telinga Maya. Ia menelan ludah, menahan emosi. Sepanjang perjalanan ke kantor, Maya berulang kali menghela napas panjang. Ada dorongan kuat untuk berhenti, untuk berteriak, untuk mengungkapkan rasa sakit yang menyesakkan dada. Tapi ia memilih diam.
Ia tahu jika ia melabrak Susi atau Tony tanpa bukti yang jelas, ia bisa dianggap paranoid. Hari-hari berikutnya, luka itu semakin terasa. Maya pulang lebih cepat suatu sore, tanpa memberi kabar. Ia membuka pintu rumah perlahan, mendapati ruang tamu kosong. Namun suara samar terdengar dari arah dapur. Ia berjalan pelan, lalu berhenti di ambang pintu. Di sana, ia melihat Tony duduk di kursi, sementara Susi berdiri dekat sekali dengannya, tertawa pelan. Tony menatap Susi dengan ekspresi yang sudah lama hilang dari wajahnya ketika bersama Maya. Ekspresi hangat dan penuh perhatian. Maya tercekat. Rasanya seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin menerobos masuk, ingin berteriak, tetapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Air matanya jatuh begitu saja. Ia memilih mundur, menutup pintu depan dengan suara keras agar keduanya tahu ia sudah pulang. Beberapa detik kemudian, Tony keluar dari dapur dengan ekspresi kaget. Maya, kamu sudah pulang? Kok nggak bilang-bilang? Rapatnya selesai lebih cepat, jawab Maya datar, berusaha menyembunyikan suara bergetar. Susi muncul dari belakang dengan wajah pucat. Bu, saya mau ke kamar, mau bersihin cucian, ucapnya cepat, lalu pergi. Malam itu, Maya duduk di ranjang sendirian. Tony sudah tertidur, tetapi Maya tidak bisa memejamkan mata. Ia menatap wajah Tony yang terlelap, bertanya-tanya apakah lelaki yang kini tidur di sampingnya masih benar-benar suaminya, atau hanya bayangan dari pria yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Keesokan paginya, Maya memberanikan diri membuka percakapan. Mas, belakangan ini aku merasa kita semakin jauh. Kamu sering sibuk sendiri, dan aku merasa kamu berbeda. Tony menghela napas berat, meletakkan ponselnya di meja. Maya, kamu ini kenapa sih? Aku capek kerja. Itu saja. Jangan terlalu mikir yang enggak-enggak. Tapi aku lihat kamu sering sama Susi. Apa kamu? Suara Maya tercekat, tidak sanggup melanjutkan. Tony menatapnya tajam. Kamu curiga sama aku sama pembantu itu? Kamu keterlaluan, Maya. Jangan sampai omonganmu ini bikin masalah. Maya terdiam. Hatinya lah yang hancur. Tapi justru ia yang disalahkan. Ia merasa semakin sendirian. Seakan-akan tak ada tempat untuk berbagi. Hari-hari berjalan lambat. Maya mulai memperhatikan lebih detail. Parfum asing di kemeja Tony, nada suara lembut yang ia dengar ketika Tony berbicara di telepon, atau senyum Susi yang semakin berani setiap kali Tony ada di dekatnya. Ia menuliskan semua itu di buku hariannya. Tanggal, waktu, kejadian. Catatan itu menjadi saksi bisu betapa retaknya rumah tangga yang dulu ia banggakan. Suatu malam, Maya memutuskan untuk berpura-pura tidur lebih awal. Ia ingin tahu apa yang terjadi ketika ia tidak hadir. Ia mematikan lampu kamarnya, berbaring, dan menunggu. Sekitar 1 jam kemudian, ia mendengar langkah pelan di luar kamar. Ia mengintip dari celah pintu, dan melihat Tony berjalan ke arah dapur. Tak lama kemudian, Susi menyusul dengan langkah hati-hati. Maya menahan napas. Tangannya gemetar. Ia ingin keluar, tetapi tubuhnya terpaku. Ia hanya bisa mendengar suara samar-samar dari dapur, suara tawa pelan, suara gelas yang beradu. Air matanya jatuh deras malam itu. Ia merasa dikhianati di rumahnya sendiri. Namun ia tidak ingin gegabah. Ia tahu ia harus kuat, harus cerdas. Jika ia meledak sekarang, Tony mungkin akan semakin menjauh, bahkan memihak Susi. Keesokan harinya, Maya tersenyum palsu di depan Tony. Ia tetap melayani, tetap menyiapkan sarapan, meski hatinya remuk. Di dalam dirinya, perlahan tumbuh sebuah tekad. Ia harus mencari bukti. Ia harus tahu kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Sementara itu, Tony semakin berani. Ia sering pulang lebih malam dengan alasan rapat, padahal Maya tahu jadwalnya tidak sebanyak itu. Susi juga tampak lebih percaya diri, sering menatap Maya dengan sorot mata aneh, seolah menantang diam-diam. Suatu sore, Maya duduk di teras seorang diri. Ia memandang langit yang mulai gelap, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Aku nggak boleh kalah. Kalau memang mereka ingin menghancurkan aku akan berdiri lebih tegak. Di lubuk hatinya, luka itu sudah terlalu dalam. Tapi dari luka itulah, perlahan lahir kekuatan. Maya mulai menyusun rencana dalam diam.
Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Maya berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang tampak pucat. Matanya sembab karena terlalu sering menangis, meski ia berusaha menutupinya dengan riasan tipis. Ia sadar betul, air matanya tak boleh terlihat lagi. Ia harus tampak kuat di depan Tony dan juga Susi. Di meja makan, Tony sudah duduk sambil menyeruput kopi. Susi bolak-balik dari dapur, menyajikan sarapan dengan senyum tipis. Maya memperhatikan dengan seksama. Cara Susi meletakkan sendok di depan Tony, cara ia menyodorkan roti panggang, bahkan cara pandang matanya. Semuanya terlalu jelas menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pembantu terhadap majikannya. "Mas, aku ada lembur malam ini. Kayaknya pulang agak larut," kata Maya sambil duduk, suaranya tenang. "Oh, ya sudah. Hati-hati aja," jawab Tony tanpa menoleh. Susi justru menyahut, "Kalau Bu Maya pulang malam, biar saya yang temenin Pak Tony di rumah." "Nggak usah khawatir, Bu." Kalimat itu terdengar seperti gurauan. Tetapi Maya tahu itu bukan sekadar gurauan. Ada nada kemenangan yang tersembunyi. Maya tersenyum tipis. "Iya, Susi. Terima kasih." Tapi di dalam hatinya, ia berbisik, "Nikmati saja sekarang. Aku akan balas dengan cara yang lebih halus." Sepanjang hari di kantor, Maya sibuk menyusun rencana. Ia membuka laptop, bukan untuk pekerjaannya, melainkan untuk mencari informasi tentang cara menyelidiki perselingkuhan. Ia membaca artikel demi artikel, cara mengenali tanda-tanda, cara mengumpulkan bukti tanpa ketahuan, hingga teknik menyusun strategi agar pasangan yang berselingkuh bisa terjebak oleh perbuatannya sendiri. Sambil menatap layar, Maya berkata dalam hati, "Kalau memang mereka berani mengkhianatiku, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan buat mereka jatuh dengan sendirinya." Hari-hari berikutnya, Maya mulai lebih hati-hati. Ia sengaja mengatur jadwal kerja agar bisa pulang lebih cepat tanpa sepengetahuan Tony. Beberapa kali ia berhasil menangkap momen kecil yang semakin menguatkan kecurigaannya. Suara tawa di dapur, percakapan lirih di teras, hingga jejak parfum perempuan di baju Tony yang jelas bukan miliknya. Maya menuliskan semua detail itu dalam buku hariannya. Ia merasa catatan itu akan menjadi senjatanya suatu hari nanti. Suatu sore, Maya membeli sebuah perekam suara kecil yang bisa ia sembunyikan di rumah. Ia meletakkannya di bawah sofa ruang tamu, berharap bisa menangkap percakapan mereka saat ia tidak ada. Meski hatinya bergetar saat melakukannya, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti. Malam itu, Maya berpura-pura tidur lebih awal lagi. Ia ingin tahu apakah Tony akan keluar kamar. Benar saja, sekitar 1 jam setelah lampu kamar padam, Tony bangun pelan-pelan dan berjalan keluar. Maya menahan napas, pura-pura tetap terlelap. Dari celah pintu, ia mendengar suara langkah kaki yang berhenti di dapur. Tak lama, suara lirih perempuan terdengar. "Sesi." Air mata Maya kembali jatuh. Tapi ia tetap diam. Ia tidak boleh gegabah. Ia harus menunggu saat yang tepat. Keesokan paginya, Maya bangun lebih awal. Ia mengambil perekam suara yang ia sembunyikan, lalu mendengarkannya di kamar mandi dengan earphone. Suara Tony dan Susi terdengar jelas. Mereka bercanda, tertawa, bahkan saling melempar kata-kata manis yang seharusnya hanya ia terima dari suaminya. Maya menggenggam erat perekam itu. Tangannya gemetar, hatinya hancur berkeping-keping. Tapi dari tangisan yang tertahan itu, lahir kekuatan baru. "Baiklah," bisiknya pada diri sendiri, "kalian sudah terlalu jauh. Aku akan buat kalian menyesal." Sejak hari itu, Maya semakin berhati-hati dalam bersikap. Ia tidak menunjukkan kemarahan di depan Tony atau Susi. Ia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, bahkan lebih ramah dari sebelumnya. Tony yang awalnya curiga, perlahan merasa aman. Susi pun semakin berani. Namun di balik ketenangan itu, Maya menyusun langkah demi langkah. Ia mulai mengatur keuangan rumah tangga secara diam-diam, memindahkan sebagian tabungan ke rekening pribadinya yang tidak diketahui Tony. Ia juga mulai mencari pengacara melalui rekomendasi seorang rekan kantor, tanpa memberitahu siapapun. Suatu malam, Maya duduk sendirian di balkon, menatap langit. Ia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lirih. "Dulu aku kira rumah tangga adalah tentang cinta dan kepercayaan. Tapi ternyata aku salah. Kini aku harus melindungi diriku sendiri, dengan caraku sendiri.
Aku tidak akan hancur hanya karena dikhianati. Justru aku akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Tony datang menghampiri, membawa segelas teh. Kenapa duduk di luar? Masuk aja, malam-malam begini dingin. Maya tersenyum samar. Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma mau cari udara segar. Tony mengangguk tanpa curiga, lalu kembali ke dalam. Maya menatap punggungnya yang menjauh dengan pandangan kosong. Cinta yang dulu ia miliki untuk lelaki itu kini perlahan berubah menjadi luka dan dendam yang membara. Maya tahu, rencana besarnya belum selesai. Ia masih membutuhkan bukti yang lebih kuat, sesuatu yang bisa membuat Tony dan Susi tidak bisa lagi mengelak. Dan ia siap menunggu, seberapapun sakitnya, demi saat itu tiba. Hari-hari berikutnya, Maya menjalani rutinitas dengan senyum palsu yang kian terlatih. Ia sudah seperti seorang aktris yang pandai menutupi luka, pandai menyembunyikan dendam di balik lembutan wajahnya. Tony tidak lagi mencurigainya. Bahkan Susi tampak semakin percaya diri di dalam rumah itu. Namun, di balik ketenangan yang terlihat, Maya menyimpan amarah yang kian membara. Ia tahu waktunya belum tiba, tapi ia bisa merasakan semakin dekat. Pagi itu, Maya duduk di meja makan, menunggu Tony turun dari kamar. Susi sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Maya memperhatikan gerak-geriknya. Susi tampak terlalu nyaman, terlalu menguasai rumah itu, seolah dirinya bukan sekadar pembantu, melainkan istri kedua yang siap menggantikan posisi Maya kapan saja. Bu, saya masakin omelet kesukaan Pak Tony ya. Biar beliau semangat kerja, ucap Susi dengan nada manis. Maya menoleh, tersenyum tipis. Iya, silakan, Susi. Kamu memang rajin sekali. Namanya juga pengabdian, Bu, jawab Susi sambil tertawa kecil. Maya terdiam. Kata, pengabdian, itu terasa menyakitkan. Pengabdian kepada siapa? Kepada majikannya? Atau kepada suaminya? Tony kemudian turun, masih mengantuk. Susi segera menghampiri, menyodorkan piring dengan gerakan penuh perhatian. Tony tersenyum kecil, menerima piring itu, lalu mengucapkan terima kasih dengan nada lembut. Nada yang sudah lama hilang dari suaranya saat berbicara dengan Maya. Maya menunduk, pura-pura sibuk mengaduk kopi di cangkirnya. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, ingin membalikan meja, ingin menampar Susi di depan Tony. Namun ia menahan diri. Ia tahu, semua itu harus menunggu saat yang tepat. Hari itu Maya sengaja tidak pergi ke kantor. Ia pura-pura sakit kepala dan izin bekerja dari rumah. Tony percaya begitu saja, bahkan tidak terlalu memperhatikan. Ia tetap berangkat ke kantor, meninggalkan Maya dan Susi di rumah. Begitu Tony pergi, Maya memutuskan untuk menguji Susi. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan televisi, lalu memanggilnya. Susi, sini sebentar. Susi keluar dari dapur dengan wajah sedikit canggung. Iya, Bu. Maya menatapnya tajam. Kamu betah kerja di sini? Susi tersenyum. Betah, Bu. Pak Tony juga baik banget sama saya. Jawaban itu membuat dada Maya sesak. Ia menahan napas agar tidak langsung meledak. Kalau suatu saat saya nggak ada di rumah ini, apa kamu masih mau kerja di sini? Pertanyaan itu membuat wajah Susi berubah. Sekilas, matanya berbinar, tapi ia cepat-cepat menunduk. Saya ikut aja, Bu. Terserah Pak Tony dan Ibu. Maya hanya tersenyum dingin. Bagus. Saya cuma mau tahu seberapa loyal kamu. Susi mengangguk, lalu kembali ke dapur. Tapi Maya tahu, dari sorot matanya barusan, jawabannya lebih dari sekadar basa-basi. Ada ambisi tersembunyi, keinginan untuk menyingkirkannya, untuk benar-benar mengambil alih rumah tangga ini. Malamnya, ketika Tony pulang, Maya memperhatikan sikapnya. Tony tampak lebih riang dari biasanya, meski lelah. Ia mengobrol dengan Susi lebih lama di dapur, sementara Maya menunggu di ruang tamu. Dari kejauhan, terdengar tawa mereka. Tawa yang menusuk telinga Maya seperti pisau. Sudah cukup, batin Maya. Mereka harus segera mendapatkan pelajaran. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan untuk memancing mereka lebih jauh. Ia sengaja mengatakan kepada Tony bahwa ia harus pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan kantor. Tony terlihat kaget,
tapi cepat-cepat menutupi ekspresinya. "Oh, ya sudah. Hati-hati aja, jangan lupa kabarin aku," katanya singkat. Susi yang mendengar kabar itu justru terlihat bahagia. Senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia baru saja mendapat hadiah besar. Maya menahan diri untuk tidak menamparnya saat itu juga. Namun kenyataannya, Maya tidak benar-benar pergi. Ia hanya menginap di hotel tak jauh dari rumah, menyewa kamar dengan alasan pekerjaan. Dari sana, ia kembali diam-diam ke rumah di malam hari, menyelinap ke halaman, lalu memasang kamera kecil yang sudah ia beli secara online. Ia sembunyikan kamera itu di sudut ruang tamu, di dekat rak buku, dan satu lagi di dapur. Dengan tangan gemetar, Maya berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau memang kalian berani, lakukanlah. Aku akan menunggu bukti kalian sendiri yang menghancurkan kalian." Malam pertama ketika Maya pergi, Tony pulang lebih cepat dari biasanya. Maya yang diam-diam memantau lewat ponselnya dari hotel, melihat dari kamera tersembunyi bagaimana Tony dan Susi duduk berdekatan di ruang tamu. Mereka tertawa, berbicara dengan suara pelan, hingga akhirnya, tangan Tony menyentuh tangan Susi. Maya menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya jatuh deras. Rasa sakit itu begitu nyata. Tapi di saat yang sama, ia merasa puas. Akhirnya ia memiliki bukti nyata. "Bagus," bisiknya dengan suara serak. "Teruskan, biar semakin jelas." Keesokan paginya, Maya kembali ke rumah seolah baru pulang dari luar kota. Tony menyambut dengan wajah datar, tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Susi juga bersikap biasa, bahkan berani menatap Maya dengan senyum samar. Maya menahan diri. Ia tidak menyinggung apapun. Ia tetap menjalani rutinitas, seakan tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam hatinya, ia sudah menyimpan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Hari demi hari berjalan, dan rekaman kamera semakin banyak mengungkap kebusukan Tony dan Susi. Mereka semakin berani, semakin mesra, bahkan di dalam rumah yang dibangun dari jerih payah Maya sendiri. Maya menghabiskan malam-malam dengan menonton rekaman itu seorang diri. Setiap adegan membuatnya menangis, tapi juga menguatkan tekadnya. Ia tidak lagi sekadar istri yang terluka. Ia kini seorang perempuan yang sedang menyusun balas dendam dengan hati-hati. "Waktunya semakin dekat," katanya pada bayangannya sendiri di cermin. "Aku akan pastikan kalian menyesal pernah mengkhianatiku." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Maya tersenyum. Senyum penuh luka, namun juga penuh tekad. Hari itu Maya bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab, namun wajahnya tampak lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Ia sudah mantap. Hari ini ia akan mulai menjalankan rencananya. Semua persiapan sudah ia susun diam-diam. Bukti rekaman suara, rekaman video dari kamera tersembunyi, bahkan catatan harian penuh detail yang mencatat kelakuan Tony dan Susi. Di meja makan, Tony duduk sambil memainkan ponselnya, tidak memperhatikan istrinya. Susi keluar dari dapur, membawa teh hangat, meletakkannya di depan Tony dengan senyum tipis yang terasa menusuk hati Maya. "Terima kasih, Susi," ucap Tony singkat. "Sama-sama, Pak," jawab Susi dengan nada manja. Maya memperhatikan adegan itu dengan tatapan datar. Ia sudah tidak lagi mudah meledak. Ia tahu harus menyimpan tenaga untuk waktu yang tepat. Ia tersenyum samar, lalu berkata, "Mas, akhir pekan ini aku mau ajak teman-teman kerja ke rumah. Kita bikin acara kecil-kecilan. Mas setuju kan?" Tony sedikit kaget, menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Ya sudah, nggak apa-apa. Asal jangan ribet." Susi yang mendengar itu tampak gelisah. Ia menunduk, berpura-pura sibuk merapikan meja. Maya menangkap ekspresi itu. Ya, ini bagian dari rencananya. Ia ingin membuat Susi merasa tidak aman. Siang itu, di kantor, Maya menghubungi seorang pengacara yang sudah ia percaya. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe. Maya menyerahkan sebagian rekaman video dan audio yang sudah ia kumpulkan. "Saya ingin semuanya legal. Kalau saya ajukan gugatan cerai nanti, bukti ini cukup kuat kan?" Pengacara itu mengangguk mantap. "Cukup kuat, Bu. Bahkan ini lebih dari cukup. Perselingkuhan suami Anda bisa terbukti jelas. Tapi, apakah Ibu benar-benar siap?" Maya menatap keluar jendela, menahan air mata. "Saya tidak hanya siap. Saya harus melakukannya."
Mereka tidak boleh terus berkuasa atas hidup saya. Pengacara itu mengangguk, lalu memberi beberapa saran tentang langkah hukum yang bisa ditempuh. Maya mendengarkan dengan serius, mencatat semuanya. Ia tahu, waktunya sudah semakin dekat. Malam itu, Maya berpura-pura lembut pada Tony. Ia menyajikan makan malam dengan penuh perhatian, menyiapkan sup hangat, bahkan menyuapi Tony seperti dulu ketika mereka baru menikah. Tony sempat heran dengan sikap Maya yang berubah, tapi ia tidak menolak. Ia justru merasa semakin bebas, semakin yakin bahwa Maya tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Susi tampak gelisah. Ia menatap Tony dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Maya melihatnya, dan di dalam hati ia tersenyum dingin. Iya, sih. Rasakanlah ketakutan itu. Kau pikir aku tidak tahu permainanmu? Tunggu saja. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Hari berikutnya, Maya sengaja pulang lebih awal dari kantor. Ia berdiri di luar rumah sekitar setengah jam, menunggu momen yang ia duga akan terjadi. Dari layar ponselnya, ia melihat rekaman kamera tersembunyi. Tony dan Susi duduk berdua di ruang tamu, terlalu dekat untuk disebut wajar. Maya menahan napas. Ia masuk ke dalam rumah tanpa suara, lalu tiba-tiba membuka pintu ruang tamu dengan keras. Tony dan Susi terlonjak kaget. Tony langsung berdiri, wajahnya pucat. Susi menunduk, pura-pura sibuk merapikan bantal sofa. Oh, kamu sudah pulang? Suara Tony terdengar gugup. Maya tersenyum, berjalan pelan mendekat. Iya, Mas. Ada apa? Kelihatan kaget sekali. Enggak ada apa-apa, Tony terbata. Susi ikut menimpali. Saya cuma ngobrol sama Pak Tony, Bu. Maya menatap keduanya bergantian. Tatapannya tajam, menusuk. Lalu ia hanya tersenyum, berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa. Namun dalam hatinya, ia berkata, kalian semakin berani. Itu bagus. Semakin banyak bahan yang bisa aku gunakan. Beberapa hari kemudian, Maya menghubungi sahabat dekatnya, Rani, seorang rekan kerja yang bisa ia percaya. Mereka bertemu di sebuah restoran. Maya menceritakan sebagian dari masalahnya, tanpa menyebut detail terlalu jauh. Ran, aku butuh kamu datang ke rumah akhir pekan ini. Aku mau bikin acara kecil. Tapi sejujurnya, ini bukan sekadar acara biasa. Aku ingin kamu jadi saksi kalau nanti ada sesuatu yang terjadi. Rani menatap Maya dengan kaget. Kamu serius, Mei? Ada apa sebenarnya? Maya menghela napas panjang. Nanti kamu akan tahu sendiri. Aku nggak bisa cerita semua sekarang. Tapi percayalah, aku butuh kamu di sana. Rani akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan datang. Hari demi hari berjalan, dan akhir pekan pun tiba. Maya menyiapkan rumah dengan hati-hati. Ia tidak benar-benar mengundang banyak orang. Hanya Rani dan 2 teman kantor lainnya. Ia sengaja membuat suasana seperti acara santai, agar Tony dan Susi tidak curiga. Di meja makan, semua orang berkumpul, tertawa, berbincang. Tony tampak berusaha menunjukkan dirinya sebagai suami yang baik, sementara Susi melayani dengan wajah ramah. Namun Maya memperhatikan dengan seksama setiap gerakan mereka. Ia tahu, malam ini akan ada sesuatu yang pecah. Setelah acara hampir selesai, Maya mengajak Rani masuk ke kamar sebentar. Ia menunjukkan sebagian rekaman dari ponselnya. Rani terperanjat. Ya Tuhan, Mei, ini gila. Mereka benar-benar. Maya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya. Dan aku akan pastikan mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Nanti, aku akan jebak mereka di depan semua orang. Rani menggenggam tangan Maya erat. Aku di pihakmu, Mei. Aku akan bantu kamu. Malam itu, setelah tamu lain pulang, Maya sengaja beralasan harus keluar sebentar untuk membeli sesuatu. Tony tampak heran, tapi tidak terlalu peduli. Susi tetap di rumah. Dari mobil yang ia parkir tidak jauh dari rumah, Maya kembali memantau lewat kamera. Dan benar saja, hanya beberapa menit setelah ia keluar, Tony dan Susi kembali menunjukkan wajah asli mereka. Mereka duduk berdua di ruang tamu, bercanda, hingga akhirnya Tony meraih tangan Susi. Maya meremas setir mobilnya, menahan emosi. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena lemah.
Ia menyalakan ponselnya, menghubungi Rani. Ran, waktunya. Kita akan tangkap mereka malam ini. Di rumah itu, jebakan Maya sudah disusun dengan rapi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk meledakkannya. Dan malam itu, retakan yang selama ini ia sembunyikan, perlahan mulai berubah menjadi jurang besar yang siap menelan Tony dan Susi. Langit malam itu tampak labu, seakan ikut menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan pecah. Maya duduk di dalam mobilnya, memandang rumah megah yang berdiri angkuh di depan mata. Itu adalah rumah yang ia bangun dengan keringatnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun kini justru menjadi panggung pengkhianatan. Di dalam rumah itu, Tony dan Susi sedang tertawa tanpa menyadari apa yang menunggu mereka. Kamera kecil yang Maya pasang di beberapa sudut ruangan terus merekam setiap detik, setiap gerakan, setiap sentuhan yang seharusnya tidak pernah ada. Maya menyalakan ponselnya, menelpon Rani yang sudah bersiap tidak jauh dari sana. Ran, waktunya sudah dekat. Kamu siap? Suara Maya terdengar pelan tapi tegas. Siap, Mei. Aku di belakangmu. Kamu nggak sendirian, jawab Rani. Maya menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam ini bukan malam untuk menangis. Malam ini adalah malam kebenaran. Di dalam rumah, Tony duduk di sofa dengan santai, sementara Susi duduk di sampingnya. Jarak mereka terlalu dekat untuk ukuran seorang majikan dan pembantu. Tadi kamu lihat nggak? Mei makin aneh sekarang. Malah ngajak teman-temannya ke rumah segala, kata Tony sambil tersenyum sinis. Susi ikut terkekeh. Iya, Pak. Tapi justru bagus. Itu artinya dia nggak curiga sama kita. Tony mengangguk, lalu tanpa sungkan meraih tangan Susi. Sebentar lagi, dia nggak akan punya tempat lagi di rumah ini. Semua ini akan jadi milik kita. Susi menunduk malu-malu, tapi wajahnya penuh kemenangan. Saya percaya sama Bapak. Kalimat itu membuat darah Maya mendidih saat mendengarnya lewat earphone yang tersambung ke perekam. Namun ia tetap diam, menunggu saat yang tepat. Beberapa menit kemudian, Maya keluar dari mobil, berjalan dengan langkah mantap menuju rumah. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia genggam erat tas kecil yang berisi ponsel dengan rekaman video dan audio. Saat membuka pintu, Tony dan Susi terperanjat. Wajah mereka pucat, seperti orang yang baru saja ketahuan mencuri. Kamu sudah pulang? Suara Tony terdengar kaku. Iya, Mas, jawab Maya pelan, menutup pintu dengan tenang. Ia berjalan mendekat, matanya bergantian menatap Tony dan Susi. Kenapa? Kok kayaknya kaget banget lihat aku datang? Susi buru-buru berdiri, pura-pura membereskan meja. Saya cuma nemenin Pak Tony nonton TV, Bu. Maya tersenyum dingin. Oh begitu? Bagus sekali, Susi. Rajin sekali kamu nemenin majikanmu. Tony mencoba menguasai keadaan. Maya, jangan salah paham. Aku cuma ngobrol sebentar kok. Maya menatap Tony lekat-lekat, lalu mengeluarkan ponselnya. Obrolan sebentar ya? Kalau gitu, coba jelasin ini. Ia menyalakan salah satu rekaman video. Terdengar jelas suara tawa mereka. Bahkan kalimat Tony yang berkata bahwa sebentar lagi rumah ini akan jadi milik mereka berdua. Wajah Tony berubah pucat pasi. Susi menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam. Maya, ini nggak seperti yang kamu pikir. Tony mencoba membela diri, suaranya gemetar. Oh ya. Maya menaikkan alisnya. Kalau bukan seperti yang aku pikir. Lalu apa? Aku sudah cukup sabar. Mas, aku sudah diam, pura-pura nggak tahu. Tapi ternyata kalian berdua terlalu berani. Air mata Maya jatuh, tapi suaranya tetap tegas. Di rumah yang aku bangun dengan jerih payahku, kalian berani menghancurkan aku. Kalian berani menjadikan aku orang asing di rumahku sendiri. Tony mencoba mendekat, tapi Maya mundur selangkah. Jangan sentuh aku, Mas. Jangan pernah lagi. Susi gemetar, mencoba bicara. Bu, saya minta maaf. Saya. Maya menatap tajam, matanya berkilat. Kamu pikir permintaan maaf bisa menghapus semuanya? Susi, dari awal aku sudah percaya sama kamu. Aku anggap kamu bagian dari keluarga. Tapi kamu balas dengan cara begini. Susi menangis.
Namun tangisan itu tidak membuat Maya luluh. Ia tahu, air mata itu hanya topeng. Saat itu juga, Maya menelpon Rani. "Ran, masuk sekarang." Tak lama, Rani masuk bersama dua teman Maya dari kantor yang masih ada di sekitar rumah. Mereka langsung melihat Tony dan Susi yang berdiri terpaku. Wajah mereka penuh rasa bersalah. "Maya, jadi ini yang kamu maksud?" tanya Rani dengan nada geram. Maya mengangguk, lalu menoleh ke Tony. "Aku sengaja panggil mereka supaya mereka jadi saksi. Aku nggak mau lagi dibilang mengada-ada. Semua sudah jelas. Semua sudah aku rekam." Tony hanya bisa terdiam, wajahnya pucat. Susi semakin tak berdaya, tubuhnya gemetar hebat. Maya melangkah ke tengah ruangan, menatap mereka berdua. "Mulai malam ini, kalian bukan lagi bagian dari hidupku. Aku sudah siapkan semuanya. Aku akan ajukan gugatan cerai, Mas. Dan Susi, kamu bisa keluar dari rumahku sekarang juga." Suasana ruangan menjadi tegang. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara tangisan tertahan dari Susi dan helaan napas berat dari Tony yang terdengar. Maya menatap mereka sekali lagi, lalu berkata pelan namun penuh ketegasan. "Kalian pikir bisa menghancurkan aku. Tapi justru kalian yang akan hancur. Ingat kata-kataku malam ini. Hidup kalian tidak akan pernah sama lagi." Setelah itu, Maya berbalik, melangkah ke kamar. Ia menutup pintu dengan keras, lalu duduk di tepi ranjang. Tubuhnya gemetar hebat, air matanya mengalir deras. Namun di balik tangisan itu, ada rasa lega yang sulit digambarkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban besar yang menindihnya mulai terangkat. Jalan menuju kebebasan masih panjang, tapi malam ini ia sudah mengambil langkah besar. Kebenaran telah terungkap. Dan Tony serta Susi tidak akan pernah bisa lari dari akibatnya. Pagi setelah malam yang penuh ketegangan itu, rumah besar Maya terasa berbeda. Suasana yang biasanya ramai oleh langkah Susi di dapur dan suara Tony yang sibuk dengan ponselnya kini berganti dengan keheningan yang menyesakan. Hanya suara burung dari halaman depan yang terdengar samar, seperti sengaja menyindir betapa hancurnya rumah tangga itu. Maya berdiri di depan jendela kamar, menatap ke arah taman yang ia rawat dengan penuh cinta selama bertahun-tahun. Matanya bengkak karena tangis semalaman, tapi di wajahnya ada ketegasan baru. Ia sudah membuat keputusan, tidak ada jalan kembali. Di ruang tamu, Tony duduk dengan wajah kusut. Rambutnya acak-acakan, kemejanya tidak rapi. Ia hampir tidak tidur semalaman. Sesekali ia menatap ke arah pintu, berharap Maya keluar dan bicara padanya. Namun pintu kamar tetap tertutup rapat, seolah-olah Maya sudah menutup dirinya dari segala bentuk kompromi. Susi, dengan wajah pucat dan mata sembab, duduk di sudut sofa. Ia memeluk tas kecil yang sudah ia kemasi dengan terburu-buru. Sesekali ia melirik Tony, berharap ada kata-kata penghiburan, tapi Tony hanya diam. "Pak, saya harus gimana sekarang?" Suara Susi pelan, nyaris seperti bisikan. Tony menoleh, tatapannya penuh kekesalan. "Kamu pikir aku bisa jawab itu sekarang? Aku sendiri pusing mikirin semua ini." Susi menunduk, air matanya jatuh. "Saya takut, Pak. Bu Maya pasti nggak akan tinggal diam. Kalau dia beneran lapor ke pengadilan, kita bisa habis." Tony menghela napas berat. Ia tahu Susi benar. Maya bukan tipe wanita yang bisa dikalahkan dengan mudah. Selama bertahun-tahun, Maya yang mengatur keuangan, membangun bisnis, menjaga rumah tangga. Ia yang punya segalanya. Tony hanya menumpang pada kerja keras istrinya. Beberapa jam kemudian, Maya akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya tenang, meski jelas-jelas kelelahan. Ia menatap Tony dan Susi yang duduk gelisah. "Aku sudah bicara dengan pengacaraku," kata Maya pelan namun tegas. "Gugatan cerai akan segera diajukan. Dan Susi, mulai hari ini kamu tidak lagi bekerja di rumah ini. Keluarlah." Susi tersentak. "Bu, saya mohon, saya nggak punya tempat tinggal lain. Saya." Maya menatap tajam. "Itu bukan urusanku. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Jangan harap belas kasihan dariku setelah semua yang kamu lakukan." Susi menangis keras, memohon, namun Maya tidak bergeming. Ia hanya berdiri tegak, menatap dengan dingin. Tony mencoba bicara. "Maya, jangan terlalu keras sama dia. Kalau kamu marah,
marahlah sama aku. Jangan usir dia begini. Maya menoleh, tatapannya menusuk hati Tony. Kamu berani bilang itu setelah semua yang aku lihat dan dengar semalam? Kamu bahkan berencana membuangku dari rumahku sendiri. Apa kamu pikir aku akan diam saja? Tony tidak bisa menjawab. Wajahnya merah padam, campuran malu dan marah, tapi juga ketakutan. Akhirnya, dengan langkah berat, Susi keluar dari rumah. Tas kecilnya digenggam erat, tangisannya pecah di depan pintu. Tony hanya bisa menatap tanpa berbuat banyak. Ia ingin menolong, tapi ia sendiri tahu posisinya sudah hancur. Saat pintu tertutup, Maya berkata dingin, "Itu baru permulaan. Selanjutnya giliranmu, Mas. Hidupmu tidak akan lagi sama." Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Tony. Maya benar-benar menepati ucapannya. Gugatan cerai dilayangkan, dan bukti-bukti perselingkuhan Tony dengan Susi diserahkan ke pengadilan. Rekaman video, rekaman suara, bahkan kesaksian Rani dan teman-teman Maya membuat posisi Tony semakin terjepit. Di kantor, reputasi Tony hancur. Maya sengaja tidak menutup-nutupi, sehingga kabar perselingkuhan itu menyebar luas. Rekan-rekannya mulai menjauh, beberapa bisnis kecil yang masih ia pegang pun runtuh karena orang-orang enggan bekerja sama dengannya. Suatu sore, Tony duduk di sebuah kafe dengan wajah kusut. Seorang temannya yang dulu dekat kini hanya bisa berkata, "Ton, kamu keterlaluan. Selama ini Maya yang bantu kamu, tapi kamu malah selingkuh sama pembantumu sendiri. Aku nggak habis pikir." Tony hanya menunduk, tidak bisa membela diri. Kata-kata itu menusuk dalam, karena ia tahu itu benar. Sementara itu, Susi hidup terlunta-lunta. Setelah diusir dari rumah Maya, ia menumpang di rumah saudara jauhnya. Namun kabar perselingkuhannya dengan majikan tersebar di kampung. Orang-orang memandangnya dengan jijik, menyindir setiap kali ia lewat. Ia menangis hampir setiap malam, menyesali perbuatannya. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Maya tidak akan pernah membuka pintu lagi, dan Tony sendiri semakin jauh darinya. Maya, meski hatinya hancur, perlahan mulai bangkit. Ia fokus pada pekerjaannya, mendapat dukungan penuh dari teman-teman dan keluarganya. Namun meski tampak kuat di luar, di dalam hati ia masih berperang dengan luka yang dalam. Malam-malamnya sering ia habiskan sendirian di kamar, memandang foto pernikahan yang dulu ia banggakan. Ia menangis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku kuat, aku harus kuat. Mereka tidak boleh lihat aku jatuh lagi." Di sisi lain, Tony semakin terpuruk. Rumah mewah yang dulu ia tempati bersama Maya akhirnya harus ia tinggalkan. Pengadilan memutuskan bahwa rumah itu sepenuhnya milik Maya, karena semua dokumen atas nama Maya. Tony kehilangan segalanya. Rumah, kenyamanan, bahkan harga dirinya. Ia pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Setiap malam ia duduk termenung, menyesali pilihannya. Kadang ia ingin menghubungi Maya, meminta maaf, tapi ia tahu itu sia-sia. Maya sudah menutup pintu rapat-rapat. Suatu malam, Tony bertemu dengan Susi secara diam-diam di sebuah warung sederhana. Keduanya duduk berhadapan, wajah mereka sama-sama lusuh dan letih. "Susi, kamu sekarang tinggal di mana?" tanya Tony pelan. "Di rumah kakak sepupu, Pak. Tapi saya nggak betah. Orang-orang selalu ngomongin saya. Saya nggak kuat." Tony menghela napas panjang. "Aku juga sama. Aku kehilangan semuanya. Maya benar-benar habisi aku." Susi menatap Tony dengan mata berkaca-kaca. "Terus, kita sekarang gimana, Pak?" Tony diam lama, lalu berkata lirih, "Aku sendiri bingung. Aku kira kita bisa bahagia. Tapi ternyata kita cuma bikin diri kita sengsara." Air mata Susi jatuh lagi. Ia menggenggam tangan Tony, tapi Tony hanya terdiam. Di dalam hati, ia sendiri ragu. Susi bukan lagi gadis manis yang ia kagumi dulu. Sekarang Susi hanyalah beban. Malam itu, keduanya berpisah tanpa kepastian. Hanya ada penyesalan yang menggantung di udara. Maya, dari kejauhan, mendengar kabar tentang kondisi Tony dan Susi. Namun kali ini ia tidak menangis lagi. Ia hanya tersenyum pahit, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalian yang pilih jalan ini. Dan sekarang, kalian tanggung akibatnya." Namun jauh di dalam hati, Maya tahu,
Perjuangannya belum selesai. Luka di hatinya masih menganga, dan perjalanan menuju penyembuhan masih panjang. Dan tanpa disadari, langkahnya setelah ini akan membawa cerita ke arah yang lebih mengejutkan lagi. Hari itu langit tampak mendung. Seolah-olah alam ikut merasakan pahit getir kehidupan yang tengah dijalani Maya. Setelah melewati hari-hari panjang penuh luka, ia akhirnya berdiri di depan gedung pengadilan. Pagi ini adalah sidang putusan perceraiannya dengan Tony. Maya mengenakan pakaian sederhana namun anggun. Wajahnya tegas, meski matanya masih menyimpan bayangan masa lalu yang menyakitkan. Ia menggenggam tasnya erat-erat, jantungnya berdegup kencang. Di sisi lain, Tony datang dengan wajah kusut, mengenakan kemeja lama yang sudah lusuh. Tak ada lagi sisa wibawa dari sosok lelaki yang dulu gagah di matanya. Tony tampak lelah, kehilangan semangat, dan mungkin masih berharap ada keajaiban. Di ruang sidang, hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Dengan ini, pengadilan mengabulkan gugatan cerai penggugat, Maya. Seluruh harta berupa rumah dan aset bisnis tetap berada di bawah kepemilikan Maya. Tergugat, Tony, tidak memiliki hak klaim atas harta tersebut. Suara palu diketukkan. Tony menunduk dalam, wajahnya semakin muram. Sementara Maya menarik napas panjang, seakan beban berat akhirnya lepas. Keluar dari ruang sidang, Tony mencoba mendekati Maya. Maya, bisakah kita bicara sebentar? Suaranya parau. Maya menoleh, tatapannya dingin. Bicara apa lagi, Mas? Semua sudah jelas. Tony menatap penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku kehilangan arah. Tapi, aku masih mencintaimu. Maya tersenyum getir. Cinta? Kalau itu cinta, kenapa kamu hianati aku dengan cara serendah itu? Cinta tidak pernah menyakiti sedalam ini, Mas. Jangan sebut itu cinta. Itu hanya nafsu. Tony terdiam, wajahnya semakin hancur. Maya melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah perceraian, Maya mulai membangun hidup baru. Ia sibuk mengurus bisnisnya. Semakin banyak mendapat dukungan dari orang-orang yang kagum pada keteguhannya. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan, ia masih sering terjaga di malam hari, menahan tangis sendirian. Rani, sahabatnya, sering menemaninya. Maya, kamu sudah luar biasa kuat. Percaya sama aku. Suatu hari nanti kamu bakal temuin kebahagiaan yang sebenarnya. Maya menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak tahu, Ran. Hatiku masih trauma. Aku takut jatuh lagi. Aku takut percaya lagi. Rani menggenggam tangannya erat. Pelan-pelan. Ya. Luka besar memang butuh waktu lama. Tapi aku yakin kamu bisa. Sementara itu, kehidupan Tony semakin terpuruk. Tanpa Maya, ia tidak punya apa-apa lagi. Bisnis kecilnya bangkrut, hutang menumpuk. Ia mulai hidup dari pinjaman ke teman-temannya, namun satu persatu orang menjauh. Susi pun meninggalkannya. Setelah hidup susah bersama Tony, ia sadar tidak ada masa depan. Suatu malam, ia menangis di kontrakan Tony. Pak, saya nggak kuat hidup begini. Saya pikir kita bisa bahagia, tapi yang ada malah sengsara. Tony menatapnya dengan wajah lelah. Jadi sekarang kamu mau pergi? Susi mengangguk pelan. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya harus pikirin hidup saya juga. Saya nggak bisa terus-terusan begini. Tanpa banyak kata lagi, Susi pergi, meninggalkan Tony sendirian di kontrakan sempit. Tony duduk lama di lantai, menatap kosong. Air matanya mengalir. Ia menyesali segalanya. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Beberapa bulan berlalu. Maya mulai menemukan ketenangan dalam kesibukannya. Ia sering menghadiri seminar, memperluas jaringan bisnis, bahkan mulai mencoba hal-hal baru untuk mengisi waktunya. Namun suatu hari, saat ia sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, ia melihat sosok familiar duduk di pinggir jalan, lusuh dan kotor. Maya berhenti. Itu Tony. Rambutnya berantakan, bajunya compang-camping, wajahnya tirus. Ia tampak seperti bayangan dari pria yang dulu pernah ia cintai. Maya turun dari mobil, berdiri di depannya. Tony? Suaranya bergetar. Tony menoleh, matanya merah dan penuh air mata. Maya. Maya terdiam.
Ada perasaan iba dalam hatinya, meski luka lama masih terasa. Kamu kenapa bisa sampai begini? Tony menunduk. Aku kehilangan semuanya. Bisnis bangkrut, teman-teman menjauh, Susi ninggalin aku. Aku sendirian, Maya. Aku pantas dapat ini semua. Aku hancur karena ulahku sendiri. Maya menarik napas panjang. Bagian dalam hatinya berperang, antara sakit hati dan rasa iba. Tony, aku sudah nggak bisa kembali lagi. Apapun yang kita punya dulu sudah berakhir. Tapi aku berharap kamu bisa bangkit, meski tanpa aku. Air mata Tony mengalir deras. Aku tahu aku nggak pantas lagi. Aku cuma mau bilang, aku menyesal, Maya. Aku benar-benar menyesal. Maya menatapnya lama, lalu berkata pelan, penyesalan itu nggak akan mengembalikan apapun. Tapi kalau kamu benar-benar menyesal, jadikan itu alasan untuk berubah. Jangan biarkan dirimu terus terpuruk. Tanpa menunggu jawaban, Maya melangkah pergi, masuk ke mobilnya, meninggalkan Tony yang terisak di pinggir jalan. Malam itu, Maya duduk di kamarnya, menatap langit dari jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lega. Bukan karena melihat Tony menderita, tapi karena ia akhirnya bisa benar-benar melepaskan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Rumah tanggaku memang hancur. Tapi aku masih punya diriku sendiri. Aku masih bisa bangkit, meski tanpa dia. Tony, di sisi lain, berjalan sendirian di jalanan gelap. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Hidupnya kini benar-benar kosong. Namun jauh di dalam dirinya, ada secercah kesadaran. Ia memang harus menanggung semua akibat dari pengkhianatannya. Sementara Susi, entah di mana, mungkin sedang mencoba memulai hidup baru, tapi bayang-bayang masa lalunya akan selalu menghantuinya. Dan Maya, meski hatinya masih terluka, kini melangkah dengan lebih kuat. Ia tahu masa depan masih panjang, dan ia tidak akan lagi membiarkan siapapun menghancurkannya. Cerita rumah tangga itu berakhir bukan dengan kebahagiaan semu, melainkan dengan kenyataan pahit yang harus diterima semua pihak. Namun dari kehancuran itu, Maya menemukan dirinya kembali, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih siap menghadapi dunia.